Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, ikhwan dan akhwat, barakallahu fikum. Kita lanjutkan pembacaan kita dari buku yang dikarang oleh Syekh Rashid hafizahullah taala. Sekarang kita masuk kepada pelajaran yang berikutnya adalah qada'ul fawaid, mengqadha waktu-waktu sholat yang terlewat atau mengqadha sholat-sholat yang terlewat waktunya. Baik, di sini beliau penulis membawakan dalil dari sunnah, dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam yang pertama dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau Anas mengatakan Nabi SAW bersabda, manasya salatan falisolliha idza dzakaraha la kafarata laha illa dzalika. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, barang siapa yang dia lupa dari mengerjakan satu sholat, ya, sholat fardu di sini, maka hendaklah dia sholat, apabila dia telah ingat. Karena tidak ada tebusan daripada sholat itu, melainkan dia dikerjakan atau dilakukan. Nah, sekali lagi, hadis Nabi SAW, beliau bersabda, barang siapa dia lupa dalam mengerjakan sholat, atau dia lupa dari mengerjakan sholat, maka hendaklah dia kerjakan. Kapan? Ketika dia ingat. Ya, dia kerjakan ketika dia mengingatnya. Karena tidak ada tebusan bagi sholat, melainkan itu dia mengerjakannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimis sholata lidzikri, dan tegakkanlah sholat ketika ingat. Ya, ketika dia mengingat bahwa dia belum mengerjakan sholat. Berikutnya hadis yang selanjutnya, teman-teman. Hadis yang dibawakan oleh seorang sahabat yang bernama Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Abu Qatadah berkata, sirna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lailah. Kami pernah berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di suatu malam. Faqala ba'dul qaum, maka sebagian daripada kaum berkata, lau arasta bina ya Rasulullah, ai nazalta bina linnaumi waraha minas sairi. Jadi Rasulullah SAW dan juga para sahabat, di antaranya Abu Qatadah, sedang perjalanan, kemudian di suatu hari melewati suatu kaum, melewati suatu perkampungan, sehingga kaum tersebut, orang-orang yang ada di kampung tersebut berkata, kemudian sekiranya engkau berhenti di kami, istilahnya sekiranya engkau mampir kepada kami di hari ini atau malam ini untuk istirahat dari perjalananmu.
Jadi ditawarkan oleh kaum tersebut. Ya, lau arasta bina ya Rasulullah. Sekiranya engkau mau atau sudi untuk bermalam istirahat sebelum melanjutkan perjalanan lagi ya Rasulullah, ya artinya dia tawarkan oleh warga atau kaum tersebut. Faqala, kemudian qala akhafu an tanamu anis shalah. Ya, akhafu an tanamu anis shalah. Kemudian Rasulullah SAW beliau menjawab, aku khawatirkan mereka ini, ya para sahabat, mereka akan terlelap tidur dan tidak mengerjakan sholat. Ya, kalau sekiranya bermalam, justru malah nanti khawatir ya mereka para sahabat terlelap dan sholatnya tertinggal, ya, atau tidak mengerjakan sholat pada waktunya. Qala Bilal, kemudian Bilal berkata, ana ukidukum fat toja'u. Nah, Bilal kemudian, sahabat Nabi SAW yang mulia, berkata, aku akan membangunkan kalian. Ya, kata Bilal, aku yang akan membangunkan kalian. Karena jemaah, ya teman-teman, bahwa Bilal dia adalah salah seorang sahabat sebagai muazin, ya, muazin Nabi SAW. Artinya, Bilal ini orang yang pertama kali, ya, orang yang pertama kali kebiasaannya orang yang dia biasa pertama kali bangun di antara para sahabat, karena dia yang melaksanakan atau mengumandangkan azan subuh. Iya. Kemudian kata Bilal, aku yang akan membangunkan mereka. Fatoja'u, maka mereka para sahabat akhirnya istirahat, ya, tidur. Wa asnada Bilal zuhrahu ila rahilatihi wa ghalabathu ainahu fanama. Ya, yang tadinya Bilal dia berjaga-jaga tidak tidur, ya, karena dikhawatirkan nanti para sahabat dan juga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terlelap tidur sehingga ya terlewatkan waktu sholat. Maka Bilal pun ketika itu yang dia mengatakan, saya yang akan membangunkan kalian, sehingga para sahabat pun mempercayainya dan Rasul mempercayainya untuk mereka tidur. Akan tetapi di sini Bilal itu dia menyandarkan punggungnya ke tempat rahilah, ya, ke tunggangannya. Ya, ya namanya orang kalau capek dia berbahan, ya yang terjadi apa? Kata Nabi, faghalabatu ainahu fanama. Yang terjadi akhirnya kedua matanya ini kantuk, ya, terkalahkan oleh ngantuk. Artinya Bilal juga dia tidur, ya, dia tidur panama, kemudian pun tidur. Kemudian kata Nabi SAW, fastaiqadhan Nabi, Abu Qatadah ya menceritakan, fastaiqadhan Nabi SAW. Kemudian Abu Qatadah, ya, kemudian Nabi SAW bangun. Ya, ketika tadi Bilal katanya ingin dia menjamin, ya, akan membangunkan para sahabat, akan tetapi Bilal pun ternyata saking kantuknya itu berat, ya, Bilal pun tertidur sehingga Nabi SAW bangun, ya, sehingga Nabi Muhammad SAW bangun. Dan ketika bangunnya Nabi SAW itu, ya, tola hajibus syams, ya, apa namanya, matahari sudah terbit, sudah muncul, ya, matahari sudah muncul, artinya sholat subuhnya apa? Terlewatkan dari mengerjakan tepat waktunya. Faqala, kemudian Nabi mengatakan, ya Bilal, aina makulta? Wahai Bilal, kemana yang kamu ucapkan tadi? Maksudnya, ya Bilal, mana yang kamu tadi malam sebutkan, katanya kamu berjaga, yang akan membangunkan kami semua. Kemana kamu? Kata Nabi SAW. Kemudian kata
Bilal, ma ulqiyat alayya naumatun misluha qat. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berkata, ya, yang mana tadi Bilal itu dia sudah apa namanya mengatakan bahwa Bilal lah yang akan membangunkan semua para sahabat, membangunkan para sahabat. Tapi ternyata Bilal pun tidur, sehingga Nabi bangun, dan ketika bangun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam matahari sudah mulai terbit, sehingga Nabi mengatakan, Bilal, kemana omonganmu itu? Kemana omonganmu itu yang mana kau, ya, yang mana kamu tadi itu akan membangunkan kita semua? Ya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ma'ulqiyat alayya naumatun misluqat. Ya, di sini yang berkata Bilal, ya, ketika Nabi SAW, ya Bilal, aina makulta, ya Bilal, mana omonganmu itu yang tadi malam? Maka Bilal menjawab, aku belum pernah mendapatkan kantuk, ya, mendapatkan kantuk sehingga aku terlelap seperti tidurku saat ini. Ya, ma'ulqiyat alayya naumatun misluha qattu, kata Bilal. Aku tidaklah mendapatkan atau belum pernah aku menemukan tidur yang selelap ini, kata Bilal. Sama sekali aku belum pernah mendapatkan, ya, tidur yang selelap seperti malam ini. Qala innallaha qabada arwahakum hina sya'a wa raddaha alaikum hina sya'a. Sehingga ketika Bilal mengatakan seperti itu, maka Nabi SAW mengatakan, Innallah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dialah yang menggenggam arwah-arwah kalian. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggenggam semua ruh-ruh kalian. Ya hina sya'a, sebagaimana Allah kehendaki. Wa raddaha alaikum hina sya'a, dan juga Allah lah yang mengembalikan ruh-ruh kalian itu sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki. Ya, yang tadinya teman-teman, Bilal itu menjamin kepada para sahabat dia yang akan membangunkan nanti supaya salat subuh pun tidak tertinggal. Akan tetapi qadarullah wa masyafa'al, Bilal pun tertidur sehingga dia mengatakan ma'ulqiyat alayya naumatun mislu qat. Aku belum pernah merasakan, ya, tidur yang selelap ini sama sekali. Sehingga Nabi mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menggenggam ruh-ruh kalian sebagaimana yang Allah kehendaki dan mengembalikan ruh-ruh kalian sebagaimana yang Allah kehendaki. Dan Nabi mengatakan, ya Bilal, bangunlah engkau, fa'adzin bin nas bis shalah, maka azanlah, serukanlah azan untuk manusia agar mereka mengerjakan salat. Fatawaddaa falamma irtafa'ati syamsu. Kemudian Rasul pun sallallahu alaihi wasallam berwudu, yang mana ketika itu, ya, matahari sudah mulai meninggi. Matahari sudah mulai meninggi, wabiyadat qama fasalla, sudah mulai meninggi dan sudah mulai bercahaya, dan Nabi SAW bangun dan juga sholat. Ya, Nabi SAW berdiri, kemudian mendirikan sholat. Nah, jadi tertinggal jemaah, ya, tertinggal. Nabi SAW pernah terlewat juga waktunya. Ya, terlewat waktu sholat subuh. Yang tadi dengan sebab alasan perjalanan yang begitu jauh, ya,
sehingga ada suatu kaum, ya, kampung yang menawarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bermalam. Yang tadinya Nabi nggak mau bermalam, pengen lanjut terus karena khawatir waktu sudah mulai mendekati subuh, ya. Akan tetapi karena Bilal tadi ngomong seperti itu, yang menjamin aku yang akan membangunkan mereka semua ya Rasulullah. Akhirnya Nabi mempercayai Bilal dan Nabi pun tertidur dan para sahabat pun tidur. Ternyata Bilal pun ikut tidur karena ya capek mungkin, ya, capek. Sehingga Nabi mengatakan innallaha qabadul arwahakum, wahai Bilal, sesungguhnya Allah lah yang menggenggam ruh-ruh kalian semua sebagaimana yang Allah kehendaki dan mengembalikan ruh-ruhnya sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ya, ini hadis yang kedua. Hadis yang berikutnya teman-teman, itu hadis dari Jabir, ya. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwasanya Umar bin Khattab pernah Umar mendatangi Yaumul Khandaq, ya, pada peperangan Khandaq. Ba'dama gharabatis syams, setelah terbenamnya matahari. Faja'ala yasubbu kuffaran Quraisy. Ya, beliau Umar bin Khattab ikut serta perang, ya, perang Khandaq, yang mana ba'da maghribatis syams, ya, yang mana itu terjadi sampai apa? Sampai terbenamnya matahari. Subhanallah. Ya. Di zaman dahulu para sahabat dan Rasulullah SAW pernah perang, yang mana perang tersebut terjadi sampai tenggelamnya matahari. Dari matahari, ya, bercahaya mulai muncul sampai terbenamnya matahari. Seberapa jam itu? Perang sengit, ya, perang Khandaq, perang parit, perang Khandaq itu. Ya, faja'ala yasubu kufaru Quraisy, sehingga dengan lamanya perang yang terjadi, ya, antara kaum muslimin dan juga kaum musyrikin, yang mana kaum musyrikin saat itu jumlahnya lebih banyak, ada 10 ribuan. Ya. Nah, sampai Umar pun mencela perang ini kepada orang-orang Quraisy. Yasubbu kufar Quraisy, mencela kepada orang-orang Quraisy yang membuat mereka, ya, berperang sehingga sholatnya, zuhurnya, ya, asarnya itu terlewatkan, ya, atau mungkin di siang hari perangnya, ya, di waktu setelah zuhur sampai waktu asar pun terlewatkan. Ya, ini yang terjadi ketika perang Khandaq. Umar mencela mereka orang-orang kafir Quraisy yang telah menghambat para sahabat dan juga Rasulullah, ya, untuk melaksanakan kewajibannya, itu salat fardu. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Ya Rasulullah, ma kittu usallil asra hatta kanat asy-syamsu taghrub." Ya Rasulullah, ya, hampir saya tidak sholat asar, atau makit tu sholat usul asar, aku tidak sholat asar. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, aku hampir tidak sholat asar. Ya, hampir-hampir matahari ini sudah tenggelam. Ya, artinya cepat untuk melakukan sholat asar. Karena apa? Karena matahari sudah mulai mau tenggelam. Sedangkan perang masih terus berjalan. Sehingga Nabi SAW mengatakan, wallahi demi Allah, ma shallaituha, aku pun tidak sholat. Ya, kata tersebut Nabi dan para sahabat berperang terus. Fakumna ila Buthan. Ya, kemudian kami pun pergi ke Buthan. Kata Jabir bin Abdullah. Yaitu suatu lembah yang ada di kota Madinah.
Watawaddu'a, kemudian Nabi SAW berwudu untuk sholat, dan kami pun berwudu untuk sholat. Ya. Kapan dikerjakannya? Fasholal asra ba'dama gharabatis syamsu tsumma sholat. Ya. Sholat asar Nabi SAW dan para sahabat kerjakan karena tadi ada uzur, yakni perang Khandaq tadi, yang mana berkecamuk antara kaum muslimin dan orang-orang kufar Quraisy, sehingga orang-orang muslim, ya, kaum muslimin, para sahabat dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka tertinggal dari mengerjakan sholat asar tepat pada waktunya. Ya, yang mana Nabi SAW tetap melakukan sholat asar, ya, tetap melakukan sholat asar. Dikarenakan di sini Nabi kata Jabir, "Kumna ila Buthan," kami pun pergi ke Buthan, ya, ketika selesai dari perang, itu suatu lembah yang ada di kota Madinah. Kemudian Nabi berwudu, kami pun berwudu untuk sholat. Dan Nabi sholat asar itu dikerjakan apa? Ba'dama gharabatis syams. Nabi SAW mengerjakan sholat asarnya setelah matahari sudah terbenam. Tsumma shalla ba'dahal maghrib. Kemudian setelah sholat asar dikerjakan di waktu maghrib, kemudian Nabi SAW mengerjakan sholat maghrib yang keduanya. Jadi yang pertamanya dikerjakan adalah sholat asar, walaupun itu di waktu sholat maghrib. Setelah selesai sholat asar, baru Nabi mengerjakan sholat maghribnya. Ya, seperti itu. Kemudian penjelasannya, teman-teman, ya, penjelasan yang singkat dari penulis di sini. Qad yuradu lil muslimi ayashghuluhu aw ayashghaluhu an salatihi min nisyanin aw naumin la tafritu fihi aw ghairi dzalik. Terkadang seorang muslim itu ditampakkan atau terkadang mereka dibuat adanya kesibukan sehingga mereka luput dari mengerjakan sholat tepat pada waktunya. Disebabkan apa? Disebabkan karena apa? Lupa sholatnya lupa. Ya, biasa kan orang kalau dia sibuk kerja, ya, yang tadinya dia mungkin merencana sholat subuh atau sholat zuhurnya itu dia atau asarnya tepat waktu, dengan sibuknya dia kerjaan, akhirnya apa? Akhirnya lupa tuh. Ya, ingat-ingat pas ketika lihat jam, wah, kok udah jam 4. Sedangkan dia sholat zuhurnya belum dikerjakan. Ya. Karena apa? Karena asik. Tadi dia lihat jam 11 pagi atau siang, ya, jam 11 pagi itu dia lihat sebentar lagi zuhur, kagok. Ya, tanggung sholat, masih waktu ada sejam lagi. Akhirnya dia lanjutkan kerja. Pas ketika dia lanjutkan kerja atau aktivitas, kesibukan, ya, akhirnya apa? Lupa tuh. Lupa untuk sholat zuhurnya. Pas ketika dia lihat jam lagi, ternyata sudah jam 4 sore. Artinya sudah masuk sholat asar. Dan juga sholat zuhurnya belum dia kerjakan. Maka kapan dia melakukannya? Makanya dia harus tetap mengerjakan sholat zuhur di waktu asar. Ya, ini. Au-naum, atau karena mungkin tertidur. Seperti tadi, ya, kejadian Rasulullah SAW dan para sahabatnya disebabkan dengan perjalanan yang begitu jauh, ya, lelah, capek, sehingga para sahabat tertidur, dan Bilal pun tertidur, yang tadinya janji mau membangunkan, tertidur ternyata semuanya. Bangun-bangun ketika itu apa? Matahari sudah meninggi. Ya, sudah meninggi. Akhirnya Nabi SAW tetap mengerjakan sholat subuhnya walaupun bukan pada waktunya. Ya, di luar waktunya artinya. Ini namanya qadha, ya, mengqadha sholat yang terlewatkan waktunya. Nah, itu mengqadha Nabi. Nabi mengqadha sholat subuhnya di waktu duha, di waktu ketika matahari sudah terbit. Nah, disebabkan apa? Disebabkan karena tidur, ya. La tafritu fihi aw ghairi dzalik. Nah, dan itu maksudnya tidak dengan cara selain daripada itu, ya, berlebihan. Kalau misalkan kita ya, teman-teman, jam 4:30 kita udah bangun,
dari 4:30 sudah bangun ya, bahwasannya subuh itu jam 4.40, kita bangun jam 4.30. Ya jangan tidur lagi. Bangun, persiapkan untuk sholat subuh. Ya, persiapkan untuk sholat subuh. Kalau misalkan tinggal 10 menit lagi, tinggal 15 menit lagi, bangun, wudhu, siap-siap. Ya, tetapi kalau misalkan dia bangun, ya dia bangun di jam 11 malam, ya karena dia sudah misalkan ada kerjaan yang membuat dia sibuk, akhirnya dia jam 11 baru tidur. Nah, di jam 11 itu dia nggak bangun-bangun tuh. Bangun-bangunnya udah jam 6:30 baru bangun. Pas dia bangun ternyata sudah siang, jam 6:30. Maka yang dikerjakan apa? Sholat di waktu itu. Ini qadha, ya, mengqadha sholat yang waktunya terlewatkan. Itu maksud daripada qadha sholat. Ya, jadi tidak boleh disengaja. Ya, tidak boleh dia disengaja. Wa min rahmatillah annahu la yu'akhidhu bidzalik, ya. Dan termasuk di antara bentuk kasih sayang Allah, bentuk kasih sayang Allah, rahmat Allah Subhanahu wa taala, dengan kondisi seperti itu Allah tidak membuat atau Allah tidak memberikan hukuman. Allah tidak memberikan siksaan. Ya, dihukum. Karena apa? Karena lupa dan tertidur. Ya. Bal syara'a lil muslim fi hadhil hala qada'a. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan bagi mereka orang-orang muslim tersebut yang mereka tertinggal dari mengerjakan sholat, ya waktunya tertinggal dari waktunya mengerjakan sholat, ya, atau tertinggal dari mengerjakan sholat tepat pada waktunya disebabkan karena lupa ataupun tertidur, maka dia mengqadanya pada sholat yang dia tinggalkan, ya, walaupun itu berada pada waktu yang dilarang, ya, pada waktu yang dilarang dia langsung kerjakan, ya. Atau ya yang membuat waktu-waktu yang dilarang tersebut dia hilang, mengqadha sholat. Nah juga teman-teman, barakallahu fikum, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau yang melakukan sholat asar tadi disebabkan dengan adanya perang Khandaq dengan orang kufar Quraisy, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat asarnya itu di waktu maghrib. Hal ini pun menunjukkan bahwa sholat yang dikerjakan ketika dia terlewat, ya waktunya, kita mengerjakannya itu disunnahkan dengan cara tertib. Artinya tersusun. Ya, dia harus tertib tersusun. Maksudnya tadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat ketika beliau dan para sahabatnya ya berada di perang Khandaq, perang Parit, kemudian sehingga waktu sholat asar tidak dikerjakan atau sholat asar tidak dikerjakan pada waktunya, sehingga dikerjakannya pada waktu maghrib. Nah, ketika sudah di waktu maghrib, yang dikerjakan oleh Nabi SAW, ya sholat itu bukan sholat maghrib dulu, justru malah sholat asar dulu, kemudian baru sholat maghrib. Dari sini juga bisa difahami bahwasannya sholat yang terlewatkan itu harus tertib. Ya, misalkan gini, kita safar dari Cianjur misalkan ke Jawa jam 10, ya, jam 10. Kemudian kita menjalankan perjalanan jauh ke daerah Jawa sampai sana jam 4 sore. Karena kita lewat tol, ya, biar cepat sampai, misalkan rest area dilewat semua. Nah, ketika sampai di Jawa dan itu di waktu sholat asar, maka yang dikerjakan adalah sholat zuhur dulu, baru sholat
asar. Begitu pula ketika kita melakukan perjalanan, ya, sholat maghrib dan isya belum. Sampai kita jam 9 malam di suatu tempat yang kita tuju, ya sholat maghrib dan isya belum. Maka yang pertama kali kerjakan adalah sholat maghrib dulu, baru isya. Jadi harus tertib. Harus tertib. Kalau sekiranya misalkan sholat itu terlewatkan dari mulai misalkan contoh ya, dari mulai misalkan sholat lohornya, asarnya, maghribnya, isyanya, misalkan qadarullah macet atau bagaimana, misalkan tidak bisa dikerjakan karena kalau berhenti juga jadi rawan kecelakaan, ya, maka dia kerjakan sholat tersebut di waktu isya dengan tertib, lohor dulu, asar dulu, maghrib dulu, isya, seperti itu. Ya, ini mengqadha sholat. Tadi alasannya apa? Karena ada uzur. Ya, uzur syar'i. Seperti tadi saya jelaskan, kita sedang perjalanan, kemudian macet. Sampai-sampai zuhur, asar, maghrib, isya terlewatkan. Karena kalau berhenti, ya sholat, mudaratnya lebih besar. Nyawa misalkan. Ya, ya kalau seperti itu, maka nanti dirapel. Tetapi kalau misalkan memungkinkan untuk sholat, maka lakukan sholat tepat pada awal waktunya. Itu yang lebih baik. Baik, kemudian faidah yang bisa dibawa teman-teman, pelajaran yang kita bisa bawa dari hadis-hadis yang kita bacakan itu, yang pertama, rahmatullah wa tahfifuhu anil muslimin. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayangnya kepada kaum muslimin, kepada hamba-hambanya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan kepada mereka. Ini bentuk karunia dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan bentuk juga kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Apa? Meringankan, ya, apa yang memang kita tidak mampu untuk melakukannya. Ya. Tapi jangan dibuat ringan-ringan, nggak boleh. Disepelekan, tidak boleh. Selanjutnya, pelajaran yang bisa kita ambil teman-teman, bahwa orang yang dia lupa dari mengerjakan sholat, atau dia tertidur dan tidak mengerjakan sholat, ya karena tertidur, ya karena sebab tidur, ma'abadlil asbab fil istiqad, ya, beserta dia sudah mengiringi atau sudah dia berusaha mencari sebab supaya bangun. Nah ini, ya, jadi tidak menjadikan alasan. Orangnya dia misalkan tidurnya malam, kemudian dia bangun jam 10 pagi, ya jam 10 pagi baru bangun. Sedangkan dia tidak mencari dulu tidak berusaha untuk mencari sebab. Tidak berusaha untuk mencari sebab, ya, dia pasti berpikir kalau saya tidur jam 12 saya akan terlewatkan sholat subuhnya, maka dia cari cara untuk supaya jam 4 atau setengah 5 dia bangun. Dia cari jam beker misalkan, dikencengin jam bekernya, atau dia usaha yang lain, misalkan minta bantuan kepada temannya atau keluarganya agar dibangunkan jam 4 misalkan. Dia harus berusaha dulu. Ya, ini yang dimaksud dengan uzur ketika dia mau, ya ketika dia terlewatkan sholat karena sebab tidur. Kalau sudah dia mencari sebab-sebab yang bisa membantu dia untuk bangun, maka sudah berusaha dia. Ternyata apa? Masih tertidur. Dia minta tolong kepada saudaranya, ayahnya, ya kepada abangnya, adiknya, orang tuanya, ayahnya, ibunya. Ternyata semuanya tertidur. Ya. Atau mungkin yang membangunkannya lupa. Maka yang demikian, ketika dia bangun kesiangan, ya dia sholat. Ketika dia dibangun. Dan adapun yang lupa, dia sholat ketika dia ingat. Dan ini tidak mengapa. Selanjutnya, pelajarannya yang berikutnya adalah wajibnya tertib. Nah ini, wajibnya tertib dalam mengqadha sholat yang terlewatkan. Jadi kita ketika melakukan sholat itu harus tertib. Kita mau safar atau terlewatkan karena tadi lupa, ataupun misalkan terlewatkan karena tadi tertidur, maka yang dilakukan adalah tertib.
Yang dilakukan adalah tertib, ya. Zuhur dulu, asar, ya. Maghrib dulu, isya. Jadi kalau misalkan tadi asar sama maghrib belum dikerjakan, maka asar dulu kemudian maghrib. Sebagaimana kejadian pada perang Khandaq yang terjadi pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Ya, seperti itu. Ini tema yang pertama dalam penjelasan mengqadha sholat yang terlewatkan waktunya. Seperti juga kejadian pada wanita, ya. Wanita juga ada qadha sholatnya. Seperti apa? Wanita misalkan dia pada jam 12 waktu sholat zuhur, pas ya, jam 12 waktu sholat zuhur itu dia dalam keadaan suci. Dalam keadaan suci. Ya. Kemudian karena dengan adanya kesibukan, ya kesibukan rumah ataupun apa ya, akhirnya dia belum mengerjakan sholat zuhur, tiba-tiba datang tamu bulanannya. Tiba-tiba datang tamu bulanannya. Ya, namanya kalau sudah datang nggak bisa ditahan. Itu fitrahnya wanita, datang tamu bulannya sehingga dia belum mengerjakan sholat zuhur. Artinya sholat zuhur ini utang bagi dia. Maka ketika dia sudah suci, sholat zuhur yang kemarin misalkan ya dia belum kerjakan, maka kerjakan saat dia suci. Ya, setelah suci kerjakan. Dia misalkan dia suci, langsung dia kerjakan. Langsung dia kerjakan sholat zuhurnya. Ya, sholat zuhurnya. Nggak perlu nunggu waktu zuhur lagi. Misalkan dia sucinya di pagi hari jam 8, sedangkan sholat zuhurnya itu dia sudah terlewatkan. Ya, dia lah kerjakan ketika ingat, sebagaimana tadi ini. Ya, sebagaimana kejadian orang yang dia tidur, ya. Ya, bangun-bangun, dia sudah siang, Nabi sudah siang bangunnya, kerjakan pada waktu itu. Dan juga ketika ada orang yang dia lupa, dia kerjakan ketika dia ingat. Ya, misalkan kalau ada orang dia sholat maghrib, isya, subuhnya, dia lupa tuh. Ya, karena mungkin bisa jadi di suatu ruangan, bisa saja ya terjadi, teman-teman. Ya, maghrib, isyanya dia lupa. Dikira dia masih waktu asar, karena nggak ada jam. Ya, ingat pas ketika itu, ingat-ingat ketika jam 9 pagi. Wah, karena saking sibuknya misalkan ya, maka kerjakan di waktu dia ingat. Seperti itu. Begitu pula wanita yang haid. Ketika dia belum mengerjakan sholat zuhurnya tadi, karena tadi ada beberapa alasan, sibuk, dia lupa ataupun dia sibuk, ya, terus datang tamunya, sedangkan dia belum mengerjakan sholat, maka dia harus mengqadha sholat tersebut ketika nanti dia suci. Ya, ketika nanti dia telah suci baru dia kerjakan sholat yang tertinggal tersebut. Diqadha sholatnya. Ini maksudnya pada qadha sholat. Baik. Untuk pertemuan hari ini mungkin sampai sini aja dulu ya teman-teman. Insya Allah kita akan bahas lagi pada hari Senin depan. Ya, hari Senin pekan depan. Kita akan membahas tentang tempat-tempat yang tidak sah, ya, tempat-tempat yang tidak sah sholat di tempat tersebut, atau tempat-tempat yang tidak boleh sholat di tempat tersebut. Artinya tidak boleh sini apa tidak sah sholatnya. Ya, tempat-tempat yang mana sholat tersebut tidak sah ketika dilakukan di tempat itu. Insya Allah Ta'ala pada pertemuan hari Senin. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan pada hari ini menjadikan ilmu yang bermanfaat. Kesimpulannya tadi tentang qadha, ya, qadha di sini artinya mengqadha sholat yang terlewatkan. Ya, bukan dimaksudkan di sini teman-teman sholat yang sudah lama banget ya, yang kita tidak pernah kerjakan dulu misalkan.
ya 2 tahun ke belakang, 3 tahun ke belakang, atau masih muda dulu jarang sholat, ya bukan itu maksudnya. Kalau itu bagaimana? Ya itu dosa. Terus bagaimana? Apakah perlu diqadha? Ya nggak perlu. Cukup dengan ditaubati saja. Yang dulu-dulu mah ya ditaubati dan tidak perlu untuk mengqadha. Sekarang dihitung-hitung sholatnya misalkan setahun itu, wah sholat asar ya berapa, ini repot. Artinya ketika kita masih jahil, masih tidak tahu tentang masalah hukumnya, ya karena kita tidak tahu bahwasannya meninggalkan sholat ini adalah dosa besar, sehingga kita lalai, itu yang berlalu sudah berlalu. Tinggal apa? Tinggal ditaubati, istighfar sama Allah. Ya. Terus yang kedua apa? Perbanyak untuk beramal soleh. Ya diantaranya mungkin perbanyak sholat sunnah. Ya, perbanyak sholat sunnah untuk menambal sholat-sholat dulu yang mungkin dulu tertinggal. Nah, adapun ini adalah sholat yang saat itu dia lupa dan saat itu nah, ketika dia ingat dan juga ketika dia bangun. Ya, sekali lagi tadi kalau dia mengqadha sholat karena sebab tertidur, harus ada sebab-sebab yang mana membantu dia dalam bangun, ya. Bangun, dia harus cari sebab-sebab yang bisa untuk membuat dia bisa bangun tidur, tidak terlambat dalam melakukan sholat subuhnya. Harus cari sebab-sebabnya. Apakah dengan jam beker, apakah dengan handphone yang di setel dengan suara yang keras, atau dengan apa, pokoknya dia sudah berusaha ketika dia misalkan malam tidurnya. Ya, itu sudah ada usaha. Ketika usaha sudah dilakukan, kemudian qadar Allah Subhanahu wa taala takdirkan dia bangun jam 10 pagi. Ya bagaimana lagi? Ya akhirnya dia bangun, kemudian dilakukan sholat subuh di waktu jam 10 tadi. Seperti itu teman-teman ya. Nah, inilah maksud daripada qadha sholat. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaiannya. Nah, adapun nanti ada pertanyaan-pertanyaan bisa untuk di Google Meet ya, dipesan, atau nanti insya Allah bisa di WhatsApp sharingnya. Sekian yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas kekurangan dalam penyampaian pada pagi hari ini. Semoga Allah SWT memberikan kemudahan kepada kita semua dalam menuntut ilmu, dalam mencari nafkah, dalam segala hal. Dan juga semoga Allah SWT memberikan kepada kita kesehatan. Kesehatan jasmani, kesehatan rohani, ya, hati kita, jasad kita. Kemudian juga semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kepada kita kemudahan dalam beramal soleh. Ya, kemudahan dalam beramal soleh, dan menutup usia kita dengan akhir yang penuh ketaatan, dengan akhir dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita pun diberikan umur yang panjang yang penuh dengan keberkahan, yang bisa untuk bermanfaat bagi orang lain, ya, dan juga bisa untuk mendakwahkan kepada manusia. Semoga Allah berikan umur kita panjang dengan penuh keberkahan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sampai sini saja teman-teman. Insyaallah hari Senin kita akan mulai lagi pada pembahasan pelajaran-pelajaran yang penting, yang penting yang seharusnya difahami atau diketahui oleh setiap muslim. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.